I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Aini dengan NIM 2622057. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam konseling karir. Teori yang pertama yaitu teori trait and factor. Teori trait and factor dalam konseling karir adalah teori yang mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki serangkaian kemampuan, minat, dan karakteristik pribadi yang tepat dalam membentuk kepribadian mereka. Teori ini mengatakan bahwa keberhasilan karir seseorang datang dari pemahaman yang kuat tentang kemampuan, minat, dan karakteristik pribadi mereka, serta memiliki pemahaman yang memadai tentang persyaratan pekerjaan yang ingin dilamar. Dalam teori ini, konseling karir memberikan tes psikologis untuk mengetahui minat, kemampuan, dan karakteristik pribadi klien, serta memadakan dengan persyaratan pekerjaan yang sejalan dengan profil pribadi mereka. Dengan mendekati konseling karir pendekatan trait and factor, konseling karir dapat membantu klien mereka dalam melakukan pilihan karir yang bijak dan sukses. Yang kedua yaitu teori Ginsberg. Teori ini menekankan pada pengertian seseorang melakukan pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan tahap perkembangan pendidikan, pemikiran, dan keinginan individu dalam kehidupan mereka. Teori ini membagi tahap perkembangan karir individu ke dalam 3 bagian, yaitu tahap fase fantasi, tahap fase kecenderungan, dan tahap fase stabilitasi. Yang pertama yaitu fase fantasi. Pada tahap ini, individu memiliki ide-ide dasar tentang pekerjaan dan profesi yang mereka impikan. Mereka cenderung berfantasi tentang berbagai tipe pekerjaan dan profesi dengan sedikit pemikiran rasional tentang keterlibatan nyata dalam karir tersebut. Yang kedua yaitu tahap fase kecenderungan. Pada tahap ini, individu memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai jenis pekerjaan dan profesi yang mungkin dilakukannya. Mereka mengumpulkan informasi tentang kecocokan antara keinginan mereka dan pekerjaan yang tersedia, kemudian mengambil keputusan tentang karir apa yang paling cocok baginya. Yang ketiga yaitu tahap fase stabilitasi. Pada tahap ini, individu memilih karir tertentu dan mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan karir mereka. Mereka mulai menetapkan tujuan jangka panjang dan melakukan upaya untuk mencapainya. Teori Ginsberg memiliki kekuatan dan kelemahan dalam mendukung penampilan keputusan karir individu. Kekuatan utamanya adalah memperhitungkan tahap perkembangan individu dalam pemilihan karir, namun kelemahannya adalah kurang memperhitungkan faktor lingkungan dan situasional yang dapat mempengaruhi keputusan karir seseorang. Yang ketiga yaitu teori Rowe. Teori Rowe dalam konseling karir adalah pendekatan konseling yang mencakup 4 faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir seseorang. Yang pertama yaitu kepentingan, yang kedua nilai, yang ketiga kepribadian, dan yang keempat informasi kebutuhan karir. Teori ini dianggap sebagai pendekatan yang holistik dalam membantu individu dalam memilih profesi yang sesuai dengan minat, nilai-nilai, kepribadian, dan kebutuhan informasi karir mereka. Teori Rowe diawali dengan asumsi bahwa setiap individu memiliki kecenderungan
bawaan untuk mengejar profesi tertentu berdasarkan ketertarikan, nilai-nilai, dan kepribadian mereka. Dalam teori ini, kepentingan dikaitkan dengan aktivitas yang disukai, nilai-nilai yang mencerminkan standar moral dan sosial seseorang. Kepribadian mencakup faktor-faktor seperti kemampuan interpersonal dan keterampilan. Yang keempat yaitu teori Donald Super. Teori Donald Super dalam konseling karir merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam bimbingan psikologi karir. Teori ini berfokus pada pengembangan karir seseorang melalui pemahaman dan pengenalan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan dan perkembangan karir seseorang. Ada beberapa konsep penting yang dijelaskan dalam teori Donald Super, yaitu yang pertama, siklus hidup karir. Yang kedua, zona perkembangan promaksimal. Yang ketiga, kejelasan diri. Yang keempat, kecocokan lingkungan dengan individu. Super menyatakan bahwa keberhasilan dalam karir ditentukan oleh kecocokan antara kebutuhan, minat, nilai, dan kemampuan individu dengan tuntutan lingkungan kerja. Kecocokan yang tidak sesuai dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam pekerjaan. Dalam praktik konseling karir, teori Donald Super dapat membantu konselor dalam memahami klien mereka dan memberikan bimbingan yang tepat dalam pengembangan karir. Yang kelima yaitu teori Holland. Teori Holland dalam konseling karir adalah suatu konsep yang mengacu pada teori tentang pribadi yang dikembangkan oleh psikolog dan peneliti Amerika John Holland. Teori ini menggambarkan bahwa orang cenderung memiliki kecenderungan tertentu dalam memilih karir dan lingkungan kerja yang sesuai dengan minat, nilai, dan kemampuan pribadi mereka. Menurut teori Holland, ada 6 jenis minat karir yang umum terjadi, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Setiap jenis minat ini memiliki karakteristik khasnya sendiri dan masing-masing cocok dengan lingkungan kerja dan tipe pekerjaan tertentu. Dalam konseling karir, teori Holland digunakan untuk membantu individu dalam memilih karir yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Konseling karir akan melakukan asesmen minat dengan menggunakan tes minat karir, serta membantu individu dalam mencari informasi tentang pekerjaan, jenjang karir, dan persyaratan pendidikan yang diperlukan dalam bidang yang diminati. Dengan menggunakan pendekatan teori Holland dalam konseling karir, individu dapat lebih memahami potensi dan minat mereka, sehingga dapat memilih karir yang sesuai dengan kepribadian mereka dan memiliki kesempatan untuk meraih kesuksesan dalam bidang yang dipilih. Yang terakhir yaitu teori Crumbles. Teori Crumbles mengatakan bahwa manusia memilih karirnya berdasarkan hasil dari pengalaman dalam pengaruh hidupnya. Pengalaman dan pengaruh dalam hidupnya berasal dari lingkungan sekitar individu, termasuk keluarga, sekolah, teman, dan kegemaran, dan lain sebagainya yang menggerakkan individu untuk mengenal serta mengeksplorasi pekerjaan yang diasosiasikan berdasarkan elemen atau hal yang berpengaruh dalam hidupnya.
Teori ini berasumsi bahwa kepribadian individu dan perilaku yang dimiliki seseorang timbul dari pengalaman belajar yang unik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk yang menonton video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.